Sahabat trainer yang luar biasa, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita menyusun sebuah peta sukses bisnis training ya, dengan metode training business roadmap. Tapi ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya untuk mengenalkan diri saya lebih dahulu ya. Nama saya Ridwan Abadi, seorang business coach. Alhamdulillah, selama kurang lebih sekitar 4 tahun terakhir saya menekuni dunia coaching and consulting, dan saya sejak tahun 2006, kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, berkecimpung di dunia entrepreneurship. Nah, hari ini Alhamdulillah aktivitas saya sehari-hari sebagai master coach dan senior trainer di Sinergi Coach and Consulting. Kami punya beberapa klien ya, dari mulai bisnis kuliner, ada juga di pemerintahan, dan juga ada beberapa bisnis di retail ya. Klien-kliennya tersebar di beberapa kota di Indonesia. Yang kedua, saya menemukan sebuah metode pemetaan bisnis yang namanya BRM, yang alhamdulillah hari ini sudah dipakai di banyak sekolah bisnis, banyak dipakai kampus bisnis, dan juga banyak dipakai oleh komunitas-komunitas bisnis untuk bagaimana mereka membuat bisnis plan, bagaimana dia membuat rencana untuk penumbuhan bisnis dengan sebuah metode pemetaan bisnis yang namanya business roadmap atau dikenal dengan BRM. Nah, yang ketiga, saya juga punya sekolah bisnis namanya Business Owner School atau saya singkat dengan BOS. Sudah berjalan dari tahun 2006, jadi sekarang sudah 12 tahun, alumninya sudah puluhan ribu tersebar di Indonesia, kurang lebih sekitar ada 15 kota, mulai dari Sumatera sampai dengan Makassar. Sebagai entrepreneur, saya punya beberapa usaha, ada kebun berkah, kebetulan kita mengelola beberapa kebun yang kita kembangkan, salah satu proyeknya ada di Sukabumi, Jawa Barat. Kita juga punya beberapa usaha lain, ada Sinergi Business Solution, juga ada Batagor Jepang, Cincau Puccino, dan juga ada Me Time ya. Dan juga sebagai founder dari salah satu komunitas bisnis namanya Sukses Berkah Community atau SBC, yang tersebar di beberapa chapter di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah kegiatan dari komunitas ini adalah berbagi, berkomunitas, berjejaring, sehingga bisa menumbuhkan bagaimana semangat entrepreneurship dengan spirit sukses dan juga berkah. Selain itu, saya juga menjadi coach dan mentor di beberapa komunitas seperti SBC, IBF, TDA, EU, dan juga beberapa komunitas yang lain. Nah, mungkin itu sedikit perkenalannya sehingga menjadi dasar bagaimana untuk kita tadi lebih mengenal tentang dunia bisnis hari ini ya. Nah, selanjutnya saya menulis 2 buah buku. Yang pertama ada Pengusaha Sukses Berkah, dan yang kedua ada The Power of Synergy. Anda bisa lihat di slide-nya, dan buku ini bisa Anda cari di Gramedia. 2 buku ini saya tulis sebagai salah satu modul pelatihan yang saya sering bawakan juga, dan hari ini kita nanti akan belajar bagaimana caranya untuk kita membuat sebuah business roadmap untuk training bisnis gitu ya. Nah, sahabat trainer yang luar biasa, mengapa kok kita harus membuat peta bisnis ya? Selama ini mungkin kalau kita ngelihat sahabat-sahabat sekalian sudah memiliki bisnis training yang mungkin trainingnya sudah hampir setiap bulan, sudah diselenggarakan di banyak kota, audiennya pun sudah sangat banyak sekali. Lalu kenapa kok kita masih harus membuat peta bisnis hari ini ya? Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, banyak trainer yang sebenarnya produknya keren, produknya bagus. Jadi kalau dilihat dari produknya, modulnya sudah bagus, materinya keren, tapi sayangnya tidak banyak yang produk bagus ini akhirnya bisa terjual dengan baik. Jadi banyak produk bagus tapi tidak bisa terjual dengan laris gitu. Kenapa seperti itu? Nah, karena seringkali ketika kita fokus hanya pada produknya, kita lupa dengan aspek bisnisnya. Dan kebanyakan para trainer seringkali tidak memikirkan aspek dari bisnisnya, tapi fokus pada aspek dari pengembangan dari produknya. Sehingga lebih sering banyak orang lain atau IO atau partner yang menjualkan dari produknya. Nah, hari ini kita akan sharing bagaimana Anda sebagai seorang trainer bisa menguasai entrepreneurship dan juga membangun sebuah strategi untuk memasarkannya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena banyak trainer yang punya produk bagus tapi tidak mampu untuk menjualnya. Nah, ini yang pertama. Kenapa kok kita perlu membuat yang namanya peta bisnis training? Nah, yang kedua, karena era sudah berubah, sehingga strategi yang sering Anda lakukan mungkin di masa lalu atau kemarin mungkin sudah tidak relevan lagi hari ini. Kenapa? Karena sekarang eranya sudah berubah. Kalau kita tahu, hari ini sering banyak orang menyebut namanya era milenial, atau mungkin juga disebut dengan era disrupsi, ada juga yang menyebut namanya era digital gitu. Kenapa? Sejak perubahan era ini terjadi ketika kita mengenal dunia yang namanya internet ya. Kalau kita tahu dulu eranya adalah era agraris, di mana orang sukses itu adalah yang punya sawah yang besar, yang punya pertanian yang banyak. Nah, itu adalah orang yang sukses gitu ya. Nah, tapi sudah lewat masanya. Kalau zaman dulu namanya mungkin ada namanya tuan tanah gitu ya, yang orang kayanya. Lalu berubah. Dari era agraris ternyata mulailah ditemukan industri. Sehingga di era industri ini orang kayanya adalah orang yang punya pabrik atau orang yang bekerja di pabrik.
Lalu bergeser lagi dengan ada namanya era informasi. Ketika Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia, ketika dia mampu membuat sistem informasi, software, dan seterusnya. Tapi ternyata orang terkaya hari ini sudah bukan Bill Gates lagi, namanya Jeff Bezos. Siapa Jeff Bezos ini? Pemilik dari Amazon.com. Nah, toko buku terbesar di dunia yang tidak punya toko buku. Nah, inilah yang disebut dengan era yang sudah berbeda, era yang tidak lagi sama. Sehingga cara memasarkan, cara menjual, cara berbisnis sudah sangat berbeda sekali dengan masa lalu di era digital ini. Kalau kita ngelihat banyak bisnis-bisnis baru yang kita tidak memahami, mereka bisa bertumbuh dengan cepat dan mengalahkan bisnis-bisnis yang lama. Gojek dengan Uber bisa mengalahkan Bluebird yang sudah begitu besarnya. Nah, kita sekarang sudah berada di era yang namanya era digital, tepat sekali. Nah, sehingga era digital ini membawa perubahan juga dalam bisnis training. Kenapa? Karena konsumennya berpindah. Dari yang tadinya konsumennya di dunia maya, kalau dia mau datang training baca koran, kalau dia mau baca training dia mungkin ngelihat iklan di billboard, tapi hari ini sudah tidak seperti itu lagi. Kenapa? Sejak adanya era digital, orang sudah behaviornya lebih banyak di dunia maya, sehingga mencari informasinya pun sudah lebih banyak di dunia maya. Nah, inilah yang disebut dengan online disruption. Nah, jadi ketika sudah terjadi yang namanya disruption dari dunia online ini, cara berbisnis pun berubah, termasuk dalam bisnis training atau pelatihan. Nah, sehingga yang ketiga, ya, kenapa kok kita harus membuat peta bisnis? Karena pilihannya cuma dua, Anda shifting atau Anda mati bisnisnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita ngelihat, Anda bisa lihat di slide ini, kalau kita ngelihat zaman dulu, ya, dan sekarang sudah jauh sekali berbeda. Ya. Dulu kalau kita ngelihat, mungkin Anda pernah lihat ada tukang becak gitu ya untuk transportasi. Ternyata becak ini didisrupt oleh apa? Oleh bemo. Kalau yang dulu mungkin kita orang naik becak, tahu-tahu ada bemo. Nah, ketika ada bemo, becak akhirnya ditinggalkan. Nah, bemo pun didisrupt oleh siapa? Didisrupt oleh angkot. Nah, ketika ada angkot, orang sudah jarang mau naik bemo. Orang berpindah naiknya angkot. Angkot pun akhirnya didisrupt oleh siapa? Oleh taksi. Nah, tapi taksi pun hari ini disrupt oleh siapa? Oleh taksi online. Nah, disruption ini jadi bukan hal baru, tapi sudah terjadi dari lama sekali. Begitu juga dengan bisnis training dan bisnis yang lainnya. Kalau kita ngeliat, mungkin dulu Anda pernah lihat ada wartel. Wartel mungkin sekarang nasibnya sudah tidak ada lagi ya. Nah, Anda mungkin pernah ngelihat ada bisnis tiketing, pembelian kalau kita mau beli pesawat, beli tiket dulu. Hari ini pun sudah nggak jelas. Mungkin Anda pernah ngelihat Fuji Film, tempat kita nyetak foto, apakah bisnis itu masih ada? Nah, tepat sekali. Bisa jadi kalau kita tidak mau berubah, mendisrupt diri kita sendiri, maka training-training kita pun ditinggalkan. Meskipun konten kita bagus, model kita bagus, tapi akhirnya orang nggak mau beli. Kenapa? Karena ternyata kita menggunakan cara lama, tidak lagi dengan menggunakan cara yang baru. Nah, sehingga pilihannya shifting atau kita ditinggalkan sama orang. Nah, jadi itu strateginya. Nah, sehingga di dunia training pun sama. Kenapa saya bilang di dunia training pun terdisrupsi? Anda bisa lihat di slide-nya, ya. Kenapa? Karena kalau zaman dulu orang bayar, datang ke satu tempat, misalnya di hotel atau di mana, membayar sekian rupiah, mungkin dengan nilai yang agak mahal untuk mengikuti sebuah pelatihan. Contoh misalnya datang training motivasi, membayar gitu ya. Hari ini untuk mencari training motivasi, mungkin orang sudah tidak lagi datang ke hotel dengan berbayar mahal. Tinggal searching di YouTube, ternyata apa? Begitu banyak training-training diberikan gratis di YouTube. Nah, sehingga apa yang terjadi? Banyak orang tidak lagi mau spending money-nya untuk datang ke misalnya pertemuan-pertemuan yang pelatihan-pelatihan berbayar mahal, tempatnya jauh, dan belum tentu bisa diakses setiap saat. Orang lebih suka sekarang training-training, membaca, bahkan mengaji, itu lebih banyak menggunakan YouTube. Nah, itulah yang disebut dengan training disruption. Nah, Anda bisa ngelihat di dalam slide ini, contohnya, kata motivasi hidup, ternyata pencarinya jumlahnya sekitar 236 ribu. Jadi sudah kurang lebih sekitar 236.000 hasil. Berarti ada video sebanyak 236.000 video yang bisa dilihat, ditonton secara gratis. Anda bisa bayangkan. Nah, lalu bagaimana ketika kita mau bersaing di bisnis disrupsi seperti ini? Nah, di training disruption ini kita juga akan melihat contoh sederhananya, ya, di banyak aplikasi online itu menawarkan pelatihan, contohnya public speaking, hanya dijual dengan harga kurang lebih sekitar $10. Anda bisa kurskan, kalau sekarang 14.000 mungkin kurang lebih hanya 140.000. Sudah bisa mengikuti kelas public speaking. Di saat training-training yang lain mungkin harus berbayar lebih dari 1 juta. Nah, inilah disruption. Nah, untuk itu, dari hal-hal yang tadi kita bahas ada 3, maka Anda juga harus berpikir. Yang pertama, kita punya produk bagus, belum tentu kita bisa menjual. Yang kedua, ternyata marketnya sudah berpindah. Dan yang ketiga, ternyata kita harus shifting. Kalau nggak shifting, kita juga akan ditinggalkan. Dan yang terakhir, tapi tenang saja, yang keempat,
Yang namanya disrupsi, yang namanya digital, itu selalu memberi dua efek mata uang, ya, efek koin, dua mata uang. Ada sisi mungkin kalau kita nggak siap ini jadi ancaman buat kita. Tapi ketika kita siap, maka ini akan menjadi sebuah peluang. Apa peluangnya? Kalau kita bisa mempersiapkan bisnis kita untuk era digital, maka kita bisa kebanjiran order dari dunia online. Kenapa? Karena saat ini masih belum banyak pesaing yang bermain di sana, belum banyak orang yang tahu. Yang kedua, permintaannya begitu besar, maka ini adalah opportunity juga kalau kita bisa masuk ke dalam dunia digital. Maka dari situ, kenapa Anda harus membuat peta bisnis? Nah, yang pertama tadi, karena banyak dari kita punya produk yang bagus, tapi sayangnya belum bisa laris. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Karena era telah berubah, maka bisnis model atau cara berbisnis kita yang lama mungkin sudah tidak relevan, sehingga kita perlu membuat peta bisnis yang baru untuk kita bisa mendapatkan bisnis yang baik. Yang ketiga, kita harus shifting. Kalau kita nggak shifting karena konsumennya sudah berpindah, kita bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, kita juga harus membuat peta bisnisnya. Dan yang terakhir, Anda harus belajar. Kenapa? Karena ada peluang begitu besar dari dunia maya, seperti tadi Jeff Bezos yang nggak punya toko, tapi bisa menjual buku begitu banyak ke seluruh dunia. Itu adalah peluang yang luar biasa. Nah, sehingga dari 4 poin tadi, ini adalah alasan mengapa kita harus membuat peta bisnis training. Nah, Anda para trainer yang luar biasa, sudah siap untuk membuat peta bisnis trainingnya? Nah, maka simak terus videonya. Setelah ini kita akan lanjutkan bagaimana untuk bisa membuat step by step peta bisnis trainingnya.